Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengantar saya tadi itu cukup panjang karena merefleksikan suatu kebutuhan iman yang luar biasa. Bagaimana kita sangat bersusah hati, kita sangat bersedih ketika ada orang di bagian tertentu mengalami perang seperti di Israel dan Palestina. Kadang kita dengan keegoisan kita mendukung pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Israel karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Apakah itu ajaran cinta kasih sebagai orang Kristen? Dan di satu sisi kita kadang melaknat atau menyumpah orang yang kena musibah seperti di Los Angeles dan sebagainya. Padahal apalah kita ini? Kita bukan hakim bagi sesama kita. Kita bukanlah orang yang benar di mata Tuhan. Maka dalam setiap kali kita berdoa atau beribadat, khususnya untuk misa dan ibadat Katolik itu, selalu ada mengucapkan pengakuan dosa umum. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan terkadang kita lebih merasa suci dan saleh ketimbang orang yang mengalami celaka itu, dan kita hanya bisa mengadili. Padahal ada 4 hal yang menyebabkan kita terpisah dari jasmani kita. Karena sakit, kemudian karena bencana alam, musibah dan sebagainya, karena kecelakaan, dan karena dibunuh. Itu 4 saja. Dibunuh macam-macam. Waktu perang, atau berkelahi, bertengkar, dirampok dan sebagainya, dan dihukum mati. Seperti yang dialami Yesus Kristus. Dan masih saja orang di muka bumi ini, atau ada orang yang merasa tidak memahami mengapa Yesus harus mengampuni dan harus mati di salib. Kalau kita dengar bacaan kemarin, surat kepada jemaat Ibrani ini menguatkan kita. Untuk memusnahkan iblis. Nah itu, maka dia wafat di kayu salib. Jadi kalau ada yang bertanya, orang Kristiani masih bertanya, mengapa Yesus harus wafat di kayu salib? Surat kepada jemaat Ibrani itu jelas menjelaskannya itu. Mau baca enggak begitu? Ini sesuatu yang harus kita refleksikan, renungkan dalam diri kita. Tapi ada orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran Kristus atau yang tidak tahu ajaran Kristus itu sok tahu.
Sama seperti kita. Kalau kita tidak beriman di agama A, ya jangan kita bersaksi atas agama A. Karena kita bukan beriman atas agama A. Kita beriman akan Kristus. Nah, terkadang ini kan dilematis begitu. Di dunia ini kita bukan mencari pengikut. Kita yang mengikuti Allah karena kita dipilih Allah. Masuk agama saya lah, nanti dapat kekayaan, dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang rapuh. Sama seperti benih jatuh di jalan. Ya sebentar ya. Ya kan? Dipatuk burung, ya selesai. Atau benih yang jatuh di batu-batu. Kesaksian sana sini lama-lama karena sudah tidak ada lagi air atau tidak ada lagi berkat yang mengalir, ya udah pindah lagi. Atau karena kekhawatiran dunia, aduh udah kawin nih. Ya. Saya ingat dulu ada kawan bapak saya kerja di Bimas Katolik. Tahun 84 itu kan orang bilang mau kiamat. Lalu terpengaruh lah dia. Ya kan? Kawin, kalau enggak kawin itu enggak selamat katanya kan. Akhirnya dia jadi istri kedua, ya dipecat ya. Aduh. Namanya luar biasa, tapi dia tidak berdoa supaya Santa Elizabeth ya mendoakan dia. Ya kan? Ini. Terkadang hal-hal semacam itu ya melingkupi kita. Kita khawatir akan apa yang kita pakai, kita khawatir akan apa yang kita makan, kita khawatir akan apa yang kita hadapi di masa depan, ya kan? Kalau seperti ini dan seperti itu, kekhawatiran itu wajar-wajar saja karena kita masih makhluk kedanginan, ya. Padahal kita adalah makhluk rohani, tetapi karena memang ada unsur dagingnya, ya seperti itulah. Ya, panca indera kita ini harusnya kita arahkan kepada Tuhan, tetapi panca indera kita ini melakukan dosa-dosa. Sampai Yesus dengan tegas mengatakan, ya jika matamu ya berbuat dosa, congkillah. Ngeri enggak ajaran Kristus? Oke, kalau kita ada yang menuduh ajaran Kristen tuh radikal, ya congkil. Kalau itu ditafsirkan salah, itu bahaya nanti pengikutnya. Ada hamba Tuhan nengok umatnya nonton film porno langsung dicungkil matanya. Lalu ketika kalau ya tanganmu menyesatkan kamu, penggallah. Dia mencuri uang istrinya, langsung istrinya potong sesuai kitab suci. Kalau kaki kamu menyesat kamu, potonglah, penggallah. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan puduk, ya, atau berkaki puntung daripada kamu dicampakkan dalam neraka dalam keadaan utuh. Jadi ketika ya kan suaminya berselingkuh, anunya dipotong. Selesai, kayak di Jerman. Kenapa? Sesuai bacaan kitab suci, Pak Polisi. Waduh. Dan ini hati-hati menafsirkan sesuatu suka-sukanya. Tafsir sana sini. Lihatlah. Inilah penyakit kutukan yang didatangkan oleh Tuhan Allah ketika Covid itu kan. Tertulis dalam kitab suci. Kita pun jadi ngeri kan semuanya. Akan terjadi ini dan ini. Padahal itu bukanlah kesudahan. Ya namanya kita di dunia ya jelas rapuh. Namanya dunia ini rapuh. Ya. Bukan sesuatu yang abadi. Bukan akhirat. Ya. Bukan subayat, sebayat, apalah bahasa-bahasa, ya. Karena akhirat itu, ya, itu. Karena kita semua orang meninggal itu tinggalnya di akhirat. Nah, masalah masuk ke planet neraka atau planet surga ya tergantung Tuhan Yesus. Suka-suka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetapkan kita neraka, ya puji Tuhan. Karena mungkin kita tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Selama di dunia ya buat baiklah. Kalau dari neraka agak susah buat baik kan.
Karena kata Yesus neraka itu ya penuh dengan kertak gigi, kegelapan, dan api yang menyala-nyala. Yang namanya neraka terpisah dari Allah. Orang menggambarkan hal-hal yang mengerikan. Ketika di Nyarungkup itu ada komik yang luar biasa. Saya ikut bapak saya kira kurang lebih ya 30 tahun yang lalu. Umur saya masih 10 tahun. Lalu saya baca komik itu ngeri ya. Yang suka berbohong lidahnya ditarik panjang sekali. Nah komik itu udah tidak ada lagi ya. Sebenarnya bagus juga ditaruh di tempat ini. Ya supaya orang itu sadar bahwa kejahatan yang dilakukannya itu berdampak bagi dirinya, bagi korban, dan bagi orang terdekatnya, orang tua, suami, istri, anak. Kadang kalau hal-hal seperti itu diingatkan kan akan kembali gitu. Tapi ya itu tadi kesadarannya sebentar, habis itu pingsan lagi, mulai lagi dengan hal-hal yang mungkin mempengaruhi pikirannya. Tanpa bantuan doa, mustahil untuk menjalin kehidupan yang bajik. Ya, Santo ya Yohanes Chrysostomus. Ya, mustahil. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ingin berbuat baik tanpa berdoa, itu mustahil. Oh ada Pak, RRC Pak, dia tidak berdoa, kerja aja ada Pak, dia maju, ya maju. Di dunia ini ya tetap maju. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya menebus kita, tapi menebus seluruh alam semesta ini. Semua manusia ditebus, tinggal mau tidak dia menjawab itu. Nah itu. Pak, RRC tidak ada bencana Pak. Los Angeles Pak, banyak orang Kristennya bencana Pak. Iya. Sebagai orang Kristiani, kita harus siap menghadapi bencana. Apa kata Santo Paulus, Rasul Paulus? Hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Nah itu. Nah terkadang orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen itu ingin ya menghindar dari salib. Tidak bisa. Menghindar dari salib itu tidak bisa. Ketika Anda dibaptis, ya, formanya aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Materai kekal abadi selamanya. Ya. Mau kamu menolak Kristus setelah itu, ya, itu urusan kamulah. Tetapi, ya, satu ekor domba yang tersesat itu akan dicari Tuhan. Nah, persoalannya hari-hari ini kita mulai masuk ke dunia yang penuh fantasi. Dunia yang penuh dengan manipulasi. Dunia yang penuh dengan hoax. Dunia yang penuh dengan bukan fakta. Dunia yang penuh dengan kebohongan, tipu-tipu. Ya. Sampai Yesus bilang adalah sukar orang kaya masuk ke dalam surga. Bukan tidak bisa. Adalah sukar. Peristiwa Los Angeles itu mengingatkan bahwa orang kaya, kekayaannya itu bukanlah milik dia. Ketika alam sudah berkehendak ya. Ya, bagus juga dibahas itu oleh berbagai macam berita di YouTube tuh alam yang berkehendak. Karena Tuhan menciptakan alam. Alam ini punya kehendak. Suka-suka saya. Siapa bilang alam ini tidak hidup? Hidup dia. Udara tuh bukan benda mati. Kita hirup supaya kita hidup kan. Tanah itu bisa menghidupkan berbagai macam jenis bibit. Bahkan di dalamnya makhluk hidup bisa tumbuh. Air begitu juga. Hidup tuh cuman dia tidak ngomong. Dan berbagai macam. Ada yang bilang bencana di Los Angeles itu adalah buatan tangan manusia. Celakalah orang yang melakukan itu, kan begitu. Dan berbagai macam lah. Nah, ini adalah kutukan karena memberikan dana kepada Israel dan sebagainya. Persepsi itu dibangun karena orang itu belum merasa bencana. Belum merasa susah. Kalau orang udah susah, baru dia tahu rasanya penderitaan itu. Dan berbagai macam.
Saya ingat saya mengungsi akibat konflik SARA waktu tahun 2000, tahun 97 itu ya, mengungsi. Rasanya Indomie itu bisa ngembang ya. Awalnya bagus. Bagaimana berebut makanan, berebut air. Ya, kalau enggak pernah mengungsi itu memang enggak tahu rasanya. Atau misalnya rasanya stroke. Kita melihat orang stroke itu, oh gitu pun enggak bisa. Ya memang enggak bisa. Saya pernah jatuh dari motor di jembatan Tiang Tanjung, lalu delvasi itu hampir kurang lebih ya 1 bulan lah. Ya memang enggak bisa, orang stroke mau gimana begitu. Jadi ketawanya setengah saya. Rasa itu, lidah itu setengah. Yang ini bisa merasa, sini enggak bisa. Akhirnya saya menghargai orang stroke, bahwa memang enggak bisa apa-apa. Jangan bapak-bapak atau saudara-saudara bilang, dia bisa. Tidak bisa. Kalau badan kita ini udah mengalami yang namanya kelumpuhan, stroke, tidak bisa. Nah, di situ saya menghargai bahwa kesehatan itu adalah anugerah Allah. Maka berhati-hatilah menggunakan kendaraan. Karena kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita bahwa jangan kita bertegar hati dan bertahan di dalam tipu daya dosa. Hendaklah kita saling menasihati agar kembali ke iman kita semula. Menasihati. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, nasihatilah saudara-saudarinya, istrinya, orang tuanya, saling menasihati. Jangan cuek bebek, emang gue pikirin, mati kati orang. Ya kan? Mana duli, kan begitu, enggak bisa. Atau saya selalu ingat dengan Pak Atis, dia sudah dewasa Pak. Ya kan? Memang betul apa yang dikatakan Pak Atis, tetapi menurut ajaran iman kita itu, tidak ada orang yang dewasa Pak. Kita tetap harus datang ke gereja untuk diberikan nasihat, ya kan? Kita harus saling menasehati. Tetapi saya yakin Pak Atis itu kan hanya ingin mengatakan, ya, kesadaran itu dibangun kalau orang itu mau. Nah, supaya orang itu mau harus diajak. Kamu Kristen ya? Kamu Katolik ya? Kamu Protestan ya? Kamu Baptis ya? Ayo kita ke gereja. Ah bukan, ibadat Katolik tuh. Ini terkadang kita menutup diri, menyekat-nyekat diri. Bahwa kebutuhan rohani itu dibangun ya, karena kita ya dikuasai oleh kehendak Kristus. Ada suatu kampung namanya Kampung Jungkung. Jadi ada namanya ketua umatnya nama Pak Baun. Sekarang sudah PNS. Jadi kalau dia kuliah itu, saya hampir-hampir tidak percaya bahwa ketika dia masuk di lumpur itu masuk sampai ke kepalanya itu lubang. Ya memang lumpur itu bisa sampai dia waktu naik. Jadi airnya, ya. Jadi pengorbanan itu tidak sia-sia. Dia bilang kalau dia mukul lonceng jam 7, umat bilang, aduh masih ke kebun gatah nih katanya. Jam 8 mukul lonceng, oh enggak masih mandi katanya di sungai. Jam 9 mukul lonceng, udah siang dah baru lah manggil kita ke gereja. Ada aja alasan orang kampung. Akhirnya ya udahlah. Pokoknya pukul lonceng jam berapa dia tetapkan, ya sekitar jam ya 9. Mau anak-anak siapa ya? Kalau nunggu selera umat ya susah begitu. Jadi dia STM, ngajar agama, dan hebatnya dia adalah orang pertama yang sarjana di kampungnya itu. Dan PNS pula. Akibat mukul lonceng ketua umat. Nah ini berkat yang diberikan Allah kepada dia itu tidak sia-sia. Pengorbanan salib yang harus dia lakukan setiap minggu. Penduduk kampung, ya kan? Saya ingat ada satu kampung di ujung 3 desa itu. Ya. Dia mau bangun gereja, akhirnya mereka, wah ibu-ibunya udah dandan ke gereja. Bapak-bapaknya hanya 3 orang ya.
Satu itu saya kenal, yang satu itu kebetulan guru, yang satu itu juga guru, dia yang buka sekolah. Lalu yang memberikan, yang menjadi dirijen itu anak SD. Ya terserah anak itulah mau pilih lagu. Karena ya memang kita tidak bisa menimpakan kesalahan. Bukan dia salah, tapi karena apa? Dia mau. Dia mau itu berarti harus ada yang mengajarkan. Nah makanya kita di tempat ini nanti bapak-bapak, saudara-saudara kembali itu bisa memimpin ibadat. Baik di gereja Katolik ataupun di gereja non-Katolik, ya kan. Diminta atau tidak diminta. Udah tahu hari Minggu ya buka gereja. Padahal gereja itu dibuka setiap waktu, setiap saat. Tapi kewajiban kita yang ditetapkan gereja ya seminggu sekali, hari Minggu. Walaupun ada yang masih berkekeh bahwa Sabat itu Sabtu, ya silakanlah. Ya kan? Minggu itu hari pertama kerja, ya silakanlah. Ya, itu kan kita tidak bisa. Tapi dia masuk di dominasi Kristen kan. Ya silakanlah, kan begitu. Ya di gereja Katolik sebenarnya gereja dibuka itu khusus untuk misa hari Minggu mulai dari jam 6 sore karena sudah masuk hari Minggu. Ya, 6 sore di hari Sabtu itu, sampailah jam 7 malam kalau di kota Pontianak. Maka berkali-kali saya katakan botol kalau orang Katolik itu tak datang ke gereja. Di kota, kurang apa lagi? Pakai Grab, Maxim, apa lagi? Jalan kaki, emangnya belepek kaki itu. Kalau di kampung itu pakaian bagus kan, sekali dah nengok alamannya belepek, ya udahlah sepatu pancusnya jadi warna kuning. Ya memang begitu. Dulu ada di suatu tempat itu kami pelayanan, di aspal depannya, tapi halamannya tidak bisa masuk. Kadang orang kita ini aneh gitu, Pak. Di depannya mantap. Jadi motor tuh hanya diparkir di jalan aspal itu, ya kan, takut motornya kotor karena ini ya. Akhirnya dia tahan-tahan lah, ya kan. Ada yang agak unik kan, karena dia merasa sepatunya ini malas ini, ya udah. Pokok gerejanya itu penuh cap kaki dah. Ya karena memang itu tadi yang terjadi kondisi. Ya, kadang gereja itu sampailah banyak tai sapi, tai babi, tai anjing. Karena memang ya, terkadang orang melihat rumah Tuhan itu, itu kan seminggu sekali diurus, rumah kita yang tidak kita tebas kan. Di kota Pontianak ini tradisi membersihkan gereja masih di BMJ, MRPD, tapi yang datang ya paling ketua lingkungan, 1, 2, 3 ibu yang aktif dan sebagainya, tidak banyak. Walaupun kita pikir ada koster, tapi koster kan bukan untuk bersihkan gereja. Ya kita membantu pelayanan yang kecil saja, di tempat inilah kalau tidak dibersihkan, bayangkan. Syukur ada yang ngurus ya. Apalagi nanti ketika bapak sudah keluar dari tempat ini, sudah mendapatkan pengetahuan, mari ikut pelayanan yang kecil-kecil itu, tetapi justru itu akan menjadikan suatu hal yang besar. Hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, sehingga kamu setia terhadap perkara-perkara besar. Kemarin Pak Mario Sedi itu sampaikan, Pak ajarkan mereka untuk memimpin ibadat. Ya Pak, memang itulah yang mereka akan lakukan di tempat ini. Para pengurus gereja sudah men-setting itu. Ada lomba khotbah, ya kan. Kemudian ada berlatih mazmur, berlatih keyboard dan sebagainya. Jadi bapak-bapak, jadi bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Ya. Mulailah untuk belajar ya melayani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Jadi kerajinan kita tuh harus kita kencangkan terus. Ya kan? Di mimbar ini Pak Andre sudah beribu kali lah mengingatkan bahwa ini akan dilayani ini. Tapi apakah kita ada wartakan ke kawan kita yang sesama pengikut Kristus? Kalau dia tidak mau hari ini, besok tak mau, lusa tak mau, teruslah. Dan sampai akhirnya dia mau. Karena kita harus mensondingkan itu, mewartakan itu. Mau pakai mic kah? Kayak kawan-kawan kita sebelah, boleh juga ya? Loh kan boleh juga.
Nanti dibilang aliran baru lagi, enggak? Ya. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa hidup kita ini di tahun 2025 ini dimulai dengan banyak kisah-kisah yang membuat kita paham bahwa ya, Roh Kudus itu selalu menuntun dan membimbing kita. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita kan sering, ngapalah ke gereja, tidak nambah duit di kocek. Lebih bagus motong gatah dodo sawit ya. Ya kan, udah habis itu dapat duit, bertepo. Ya kan, istri dengan anak, 2 lisip dengan 3 kantong sencalo. Bagaimana bergizi? Anak mau beli buku tulis 5.000 kena tampar. Rokok 25.000 mantap. Kawan minta jamin dijamin. Anak. Ya, mana anak mau sekolah? Ya, keadaan yang terjadi dengan hidup kita. Mengapa hidup kita itu menjadi terpuruk? Ya. Jadi di suatu kampung, kalau rumah Tuhan itu tidak dirawat dengan baik, agak sulit kampung itu berkembang. Atau orangnya berkembang. Ya minimal ya, rumah Tuhan itu ya, dilayani dengan berbagai macam berkat yang kita terima, talenta yang kita terima. Dan ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ketika kita keluar di tempat ini.